Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema atau judul games kali ini bagaimana menariknya kembali padamu ya. Ini untuk orang-orang yang belum move on ya, ataupun masih bucin terhadapnya, ataupun menginginkan mantan kembali. Ada beberapa sahabat yang bilang, Kak Ica saya nggak mau dengan mantan lagi ya. Berarti ini bukan energimu, bukan readingan untukmu ya. Jadi jangan memaksakan dirimu ya, dikarenakan ya di luar sana masih banyak yang masih mungkin mengharapkan mantannya kembali. Jadi menyesuaikan saja ya. Oke, ya, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Ya, Leo, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Leo. 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 Kita lihat apa yang terjadi Leo dengan dirimu sebelum kita pergi ke pesan semesta ya. Bagaimana cara menariknya nanti kita lihat. Wah, saya lihat di sini Leo, kamu sudah capek, udah lelah, udah stres, udah pusing dengan kehidupan ini. Betul tidak? Udah digantung, ada hubungan digantung, atau malah dia mencampakkanmu, kamu berjuang untuk dirinya tapi dia mencampakkanmu, ataupun mungkin kondisinya di sini kamu merasa tidak adil. Kenapa pada saat saya jaya dia bersamaku, pada saat saya sekarang sudah membutuhkan dirinya kok kenapa dia pergi meninggalkanku merana sendiri. Ada yang dililit hutang, ditinggalkan, malah diceraikan ya. Atau kamu sudah memberikan properti ya, membelikan atau membayar bersama, berjuang bersama, ujung-ujungnya dia nikah dengan yang lain. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini, Leo. Ya, dikarenakan saya lihat di sini ya, kamu sekarang lebih ingin move on, membangun hidupmu, tetapi kamu nggak bisa. Ya, mungkin karirmu oke, tetapi hatimu rapuh. Ya, seakan-akan aduh, kok saya udah trauma deh dengan orang-orang atau percintaan. Udah deh, nggak fokus ke percintaan lagi deh, udah tobat ya. Ada beberapa yang akhirnya men-off-kan ataupun mungkin kalau dibilang memblok ya, untuk lebih fokus pada karir dibandingkan percintaan, dikarenakan udah trauma dengan masa lalu. Apalagi ada triparty, ingin berbahagia tetapi malah tidak bahagia dalam jiwa ya. Seakan-akan itu kamu juga banyak pilihan ya, ataupun mungkin kondisinya banyak juga yang mendekati dirimu, tetapi kamu tuh kayak seakan-akan sudah nggak percaya orang lagi. Kenapa? Karena berpikir bahwa kayaknya dia cuma mau duitku deh ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang kamu kenal-kenal juga, tetapi orientasinya ya mungkin seks ataupun duit aja, untuk jiwa tidak ya. Jadi kayak nggak koneksi gitu, nggak ada terkoneksi dengan orang-orang yang terkoneksi dengan kamu atau orang baru ya. Kamu hanya berfokus pada orang yang lama, ataupun ada penyesalan dengan orang yang lama ya. Ini entah kamu di sini ada menjalin karmik ya, akhirnya kamu menyesal dengan perbuatanmu di masa lalu dengan orang lama, ataupun mungkin kondisinya kamu menyesal dengan orang ini, kenapa ya saya bisa bertemu dengan orang ini ya. Terus cinta sejati saya di mana? Itu yang kamu tanya-tanya ya. Artinya ada terbersit dalam benakmu, kapan ya saya bisa mendapatkan cinta yang sejati? Kapan ya saya bisa mendapatkan cinta yang betul-betul saya inginkan dalam jiwa? Kadang-kadang juga kamu sudah mendapatkan soulmate ya, orang yang baik, orang yang hebat, tetapi kok kayak macam saya nggak koneksi sama dia ya, kayak kurang aja, kayak nggak serak aja, kayak ya nggak nyaman. Ya, makanya kebanyakan orang-orang kalian lihat ya, kaya ya, tetapi masih selingkuh. Kenapa? Karena tidak saling terkoneksi. Nah, itu ya.
Jadi banyak pilihan sebenarnya dari dirimu, tapi kamu yang memblok. Seakan-akan oke deh, udah capek dengan percintaan, sekarang saya mau fokus pada karir aja deh, udah capek, udah lelah, ya. Apakah saya mau bersamanya ataukah tidak? Ya saya sudah serahkan aja deh pada semesta. Dan saya lihat di sini kamu lebih spiritual, lebih banyak menunggu, ya, lebih bahagia dengan dirimu tanpa mau memperdulikan apa kata orang, ya ini itu. Kamu tetap berjuang untuk dirimu sendiri. Saya lihatnya sekarang kamu sudah lebih ya move on, tetapi move on dalam karir ya, move on dalam percintaan kayaknya enggak ya. Ada trauma, betul tidak Leo? Ketik di kolom komentar ya. Kayak macam aduh, tersakiti, saya nggak mau tersakiti lagi, udah cukup ya. Ataupun mungkin kamu kalau sudah membayar karma, udah cukup deh, saya membayar karma dan udah cukup tuh. Tuhan, kamu banyak doa, saya lihatnya di sini lebih mendekatkan diri kepada semesta untuk bisa diberikan hidayah ya, rahmat, perlindungan dan petunjuk untuk hidup baru. Energinya nggak terlalu seperti energi ini ya, energi apa dibilang, kalau saya rasakan di sini ya, energi yang kalian itu kayak macam udah berserah ya, tidak seperti energi dari zodiak-zodiak lainnya yang ingin kekeh untuk kemelekatan ya, harus saya harus dapatkan dia kembali. Saya di sini energi kamu tuh tenang, jadi saya juga merasa nyaman ya. Biasa gitu, kadang-kadang saya mau membaca readingan, tapi kalau energi orang-orang dari persodiak baru agak sedikit berat, itu kan agak gimana ya, kamu tuh kayaknya pembawaannya ya emosi, tapi tetap masih bisa mengontrol diri karena kamu realistis ya. Tetapi ya di sini kamu tetap harus bisa apa ya, kalau dibilang tenang ya, jangan berpikir negatif, karena dalam hidup ini kan banyak perjalanan ya, dan itu pilihanmu sekarang, dimana semesta mau menyampaikan sesuatu dalam hidupmu untuk bisa kamu bangkit secara spiritual dengan cara semesta. Jadi memang saya lihat di sini kamu sudah lebih nyaman, lebih happy ya, lebih enjoy. Cuman mungkin kamu dalam hati, kapan ya dia kembali, atau kapan ya saya mendapatkan cinta sejati. Ingat ya, apa yang menjadi milikmu akan datang kepadamu. Tidak usah kamu ambil, tidak usah kamu macam jadi pelakor, tidak usah kamu menjadi pebinor, ataupun mungkin kamu menjadi yang lain-lain. Gak usah, kenapa bikin capek-capek diri kamu, itu ada karma. Gak usah capek-capek untuk membuat hidupmu hancur sendiri dengan dirimu sendiri, dengan karyamu sendiri. Kamu berbuat, akhirnya kamu yang hancur sendiri. No, ikuti jalan semesta. Apa yang semesta inginkan, itu yang kamu ikuti. Jangan ikut dari kamu dengan apa yang kamu mau ya. Artinya gini, contoh, saya mau pergi ke pulau di sebelah kiri, pulau di sebelah kiri. Semesta, saya ingin ke pulau sebelah kiri. Oke, kamu pergi ya. Oh, ternyata semesta mau kamu ke pulau kanan. Ternyata mungkin di pulau kiri ini ada palang, ataupun mungkin ada gangguan apa, akhirnya kamu berbelok ya ke sebelah kanan. Itu cara semesta gitu loh. Jadi kalau kamu tidak direstui di pulau A, pulau di sebelah kiri gitu ya, berarti kamu direstui di sebelah kanan. Jadi ikut aja. Jangan saya tetap harus di sebelah kiri, sebelah kiri. Kamu di situ ada palang, akhirnya orang ribut-ribut, mungkin kaca mobil kamu pecah atau apa, akhirnya kamu dapat kemalangan lagi, kesedihan. Dan jadi jangan kemelekatan, jangan ada yang terlalu ambisi. Kalau rezekimu pasti akan dapat, walaupun kamu tidak cari sekalipun. Kalau dia untukmu, pasti dia akan kembali padamu. Sekarang bagaimana? Koreksi diri. Menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih happy, menjadi pribadi yang lebih semangat, lebih positif. Ya. Terkadang Leo agak cuek, kamu tuh harus bisa lebih manja, lebih tenang, lebih murah senyum, lebih ramah. Ya, ego-ego itu di belakang itu singkirkan, ego-ego kamu yang wah saya harus bisa menjadi begini, saya harus bisa menjadi begitu, saya harus no 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 no. Ya, itu dengan sendirinya kalau kamu sudah mempunyai pasangan kamu tuh menerima kamu apa adanya. Ya, kalau seandainya yang diberikan semesta untuk dirimu tuh akan menerima apa adanya. Kalau memang kamu punya pasangan itu modus, kamu akan di apa ya? Secara semesta juga itu ada mempunyai ini ya, mempunyai pelajaran juga, bahwa ya berarti kamu akan disingkirkan karena, atau tidak bersama dengan dirinya karena tidak sesuai dengan keinginan kamu ataupun energi kamu, karena dia modus terhadapmu, dan itu perlahan-lahan akan kebaca. Berarti suatu saat nanti akan berpisah.
Macam contoh ya, ada orang, wah saya jatuh cinta, ternyata 10 tahun kemudian. Jadi seperti gitu ya, untuk bisa mendapatkan dia kembali harus bisa lebih up dulu ya, dari kamu punya keegoisan ya. Bukan berarti saya bilang menambah egoismu, tidak, tetapi lebih menambah kesabaranmu ya. Jadi kamu harus bisa mengontrol emosimu, harus bisa lebih enjoy pada dirimu, bahagia, nggak usah terlalu berambisi ini itu. Terkadang kamu melihat orang punya mobil, kamu juga ingin mempunyai mobil, lebih berusaha. No, mobil itu kalau untuk dirimu pasti dia akan datang padamu. Kalau bukan untuk milikmu, sudah ada mobil ya, malah ada yang hilang. Contoh pasanganmu, karena mungkin terlalu kamu mencari mobil, akhirnya dia pergi, dia merasa terabaikan, akhirnya dia pergi. Dan ataupun mungkin mobil itu banyak kerusakan nantinya ke depannya karena bukan milikmu. Tetapi kalau kamu sudah mempunyai frekuensi dengan benda itu akan awet. Coba kamu berpikir ya, ada tidak di rumah kamu HP aja ya, HP yang kamu pakai udah lama, nggak rusak-rusak karena kamu nyaman bersama HP itu kan, nggak rusak-rusak. Tetapi pada saat kamu mendapatkan HP baru, ya, kamu lebih konsentrasi pada HP baru, tiba-tiba kamu mengabaikan HP lama, ya. Terus nggak rasa HP lama itu sudah mulai hang, error, akhirnya rusak dengan sendirinya. Kenapa? Karena kamu lebih terkoneksi dengan HP baru. Kita bicara energi, ya. Seperti gitu. Kenapa? Tidak ada perhatian, tidak ada sinkronisasi antara kamu dan dia. Ini kita bicara benda aja tuh berenergi, apalagi kita bicara manusia yang mempunyai perasaan, mempunyai jiwa. Ya, jadi kamu mau terkoneksi dengan dia, ya doakan dia yang baik-baik. Jangan kamu malah mendoakannya dia buruk-buruk. Maafkan dirimu, maafkan dirinya. Minta dia kembali. Kalau memang dia jodohmu, pasti dia akan kembali. Kalau tidak, ya tidak. Sudah diberikan semesta yang terbaik untukmu. Nantikan itu. Di saat dan di waktu yang tepat, semuanya itu akan terjawab dengan sendirinya. Semua doa-doamu itu akan terjawab. Kenapa? Karena hidup ini penuh misteri. Kita nggak tahu rencana semesta, tidak tahu rencana Tuhan. Kita tahu hanya ikut menjalaninya aja, ikut apa yang semesta mau. Jangan mengikuti cara kita. Ya. Ada yang bilang, saya harus begini mendapatkan dia. No. Kalau dia bukan milikmu, kamu bagaimanapun tetap dia akan pergi. Tetapi sekali dia milikmu, kamu kemana, tetap nanti pasti dia akan datang kepadamu dengan secara sendirinya. Dia akan datang, udah nggak usah di ini. Yang penting kamu ada di vibrasi atas. Vibrasi atas itu apa? Berbahagia dengan diri sendiri. Karena energi cinta itu energi kebahagiaan. Kamu nggak bisa mendapatkan kebahagiaan kalau kamu sekarang lagi sedih. Ya, kita bicara vibrasi. Ya, kamu nggak bisa memiliki contoh ya, kamu nggak bisa membeli kalau kamu nggak punya uang. Sama, kamu nggak bisa mendapati kalau energi kamu tuh di bawah. Kalau kamu lagi emosi, lagi menangis, lagi sedih, takut, keraguan, banyak keraguan, terintimidasi, no, nggak akan dapat. Kenapa? Karena dia cari yang sevibrasi. Dia mau mencari yang se-circle, satu tempat. Ya, jadi kamu harus bisa mendapatkan itu dengan cara kamu juga harus berbahagia dengan dirimu sendiri. Menyamankan dirimu, bahagiakan dirimu, dengan sendirinya dia akan datang. Ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saya harus begini Kak Ica, saya harus bisa mendapatkan dia kembali. Ya kalau bisa mau mendapatkan dia kembali bisa, tapi kan kamu yang harus juga introspeksi diri. Karena Tuhan itu mempunyai rencana. Ya, dalam artian gini. Kamu mendapatkan dia dengan kondisi yang baik pula nanti ke depannya. Karena ibaratkan sama-sama sudah introspeksi diri. Ya, dalam masa kalau dibilang putus berpisah, banyak pelajaran yang kalian dapatkan, entah dirinya entah dirimu. Dia punya perjalanan spiritual sendiri, kamu juga punya perjalanan spiritual sendiri, yang mana pada saat kamu dengan dia bersama sudah menjadi pribadi yang mandiri, dewasa, dan memang betul-betul mempunyai jiwa yang murni, kalian pasti bisa lebih up dari ego kalian, lebih nyaman, lebih happy. Kenapa? Karena kamu sudah ditempa dari mungkin kamu berhubungan dengan karmik, ya. Akhirnya kamu tahu bahwa ternyata ini cinta sejati kayak gini toh. Karena ada beberapa yang saya lihat di sini terhubung dengan karmik ya. Tapi selalu kayak macam, aduh saya gimana ya, saya sudah menderita tapi saya tetap aja. Berarti itu harus kamu bayar. Karmik itu nggak usah disesali. Kenapa? Ada yang bilang, Kak Ica, saya mau keluar dari hubungan karmik, ya. Kenapa karmik itu harus disyukuri, ya. Hidup ini perlu disyukuri, semua apa yang terjadi dalam hidupmu, baik buruknya semua baik.
nggak ada yang jelek. Kenapa? Karena ada pesan yang ingin disampaikan semesta untukmu. Kalau kamu terhubung dan karmit, itu ibaratkan kamu punya hutang ya. Kamu lagi membayarnya saat ini dengan cara bekerja keras untuk mengumpulkan uang, dan akhirnya kamu bisa membayarnya dan langsung bebas. Sama dengan hubungan karma. Saat ini kamu menderita itu karena kamu lagi bekerja keras untuk membayar karmamu. Ada pelajaran dari itu. Kayak kita membayar uang untuk mendapatkan uang kan, mungkin kita kerja penuh tekanan dalam hal apapun ya, mungkin tenaga, biaya, pekerjaan, hati, ataupun apapun untuk bisa mendapatkan uang itu. Setelah mendapatkan uang, kita bayar utang kita, habis itu kita bebas. Nah, sama dengan karmik. Pada saat sekarang kondisi kamu lagi emosi, marah, menderita, karena kamu ingin dibebaskan. Ya, kamu harus membayar dulu. Setelah membayar, kamu akan lebih baik. Jangan takut. Semesta mempunyai rencana yang terbaik untukmu ke depannya. Ya. Jadi selalu berikan yang terbaik untukmu, berpikir positif supaya hidupmu bahagia, ya. Jadi sesuai tema kita ya, untuk menariknya kembali ya. Yang pertama, perbaiki dirimu, ya. Seperti kalau kita bilang ayam kan, kalau kita bicara ayam, kita mengejarnya dia akan jauh berlari terus. Tapi perbaiki dirimu supaya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi karirmu oke, apa dia akan datang dengan sendirinya kalau memang itu jodohmu. Ya. Gak usah takut, perbaiki dirimu, move on. Ya, habis itu yang kedua, ya introspeksi diri, harus bisa tahu bahwa wah ternyata apa yang saya lakukan semua ini salah, saya perbaiki. Wah ternyata ini yang saya lakukan ini benar, ditingkatkan. Itu aja ya. Dan ketiga, lebih memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, dan lebih berserah kepada semesta. Ingat, jalan semesta lebih baik dibandingkan jalanmu. Jangan kamu berpikir saya mau ke situ, oke, kalau memang semesta restu dia akan melancarkan, tetapi kalau tidak dia akan membelokkan. Tapi kata Kak Ica, kalau seandainya saya bersama dia tapi nanti dia sudah menikah, oh no, kenapa kalau menikah? Ya kita nggak tahu jodoh kita kapan. Banyak orang yang bercerai. Ya, jadi kamu jangan berpikir bahwa gini ya, Kak Ica dia sudah nikah berarti sudah stop. Oke, tapi kita nggak tahu perjalanan hidup kita. Bukan berarti saya suruh kamu kawin cerai itu gampang aja, no, tidak. Tetapi kita tidak tahu jalan hidup kita. Makanya banyak orang yang bercerai karena mungkin jodohnya cuma 2 tahun, 3 tahun, ataukah bahkan jodohnya selamanya. Kita nggak tahu. Ya. Jadi selalu berserah kepada semesta. Kita tidak tahu jalan hidup kita. Selama kita kita masih hidup, pasti hidup itu tidak dibilangnya perjalanan spiritual kita itu tidak akan berakhir. Kalau mau berakhir ya kita mati, tetapi jiwa kita tetap akan hidup ya, untuk masuk ke jiwa lain, untuk lebih hidup ya. Mungkin tubuh kita mati tetapi jiwa tidak ya. Jadi kalau seandainya dia untukmu, yang tadi saya bilang, pasti akan kembali padamu. Entah dia mau menikah, entah belum menikah, entah tunangan, apapun. Ya, ataupun sebaliknya, kamu sudah jaga dia mati ya, tetapi ternyata bukan jodohmu, atau kamu sudah nikah dengan dia ternyata bukan jodohmu, ya sudah. Gitu aja. Jadi ikuti apa yang semesta berikan kepadamu ya. Lewat apa? Lewat kata hatimu, bukan lewat kata orang. Ujung-ujungnya kamu dengar orang toksik. Ya, kenapa? Karena kemelekatan. Ya, orang-orang bilang begini, harus begini, harus begini, harus begini, padahal kata hatimu terguncang. Jadi ingat, suara Tuhan itu dalam hatimu. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rasakan, itu adalah dari hatimu. Kalau kamu melawan hatimu, ingat, hidupmu tidak akan nyaman, hidupmu tidak akan bahagia. Kenapa? Karena kamu melanggar atau kamu mengelak dari suara Tuhan. Ya, betul kan? Kalau kamu macam seakan-akan hatiku bicara begini, tapi orang-orang bicara begitu, saya takut dibully, saya takut di ini, saya takut di itu. Tapi pada saat kamu menjalani kehidupan itu, kamu ternyata tidak bahagia dan akhirnya kamu menyesali. Kenapa? Karena kamu ibaratkan bukan melanggar juga sih, tapi maksudnya tidak mendengar suara Tuhan. Kamu lebih mendengar suara manusia. Ya. Jadi lebih ikhlas untuk menjalani kehidupan supaya hidupmu jauh lebih baik. Oke, itu yang saya lihat ya. Untuk kalian ya, dan semoga resonate ya. Dan untuk zodiaknya, kalian terkoneksi dengan Pisces, Sagittarius, Aquarius, Scorpio, Libra, Virgo, Leo, Cancer, dan Gemini. Dan maaf, di belakang ada anak saya ya, maaf kalau suaranya berisik. Semoga suara saya tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke, dan untuk inisial di sini ada huruf D, M, J, P, H, Q, L, D, Y, R, B, H, U, J, P, S, T, L, K, H, dan I ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, dan saya mau ambil 3 kartu pesan semesta untukmu. Apa yang harus kamu lakukan ya tuh? Lebih memaafkan diri sendiri, bangkit.
ya dari keterpurukan. Kalau kamu sekarang kondisinya lagi banyak masalah, banyak berdoa, banyak berserah, banyak bekerja. Makanya tadi saya bilang ya, lebih positif thinking. Kenapa? Supaya mindsetmu itu jangan digalau-galau terus ya. Apa yang kamu dapatkan dari kegalauan? Hanya ada sakit hati ya, hanya ada kekecewaan, hanya akan ada amarah ya. Bagaimana kamu menjemput cintamu kalau kamu di vibrasi bawah? Tadi kan saya bilang kamu harus bisa menaikkan vibrasimu dengan cara bahagia, lebih lebih enjoy, lebih happy, lebih berserah. Kalau kamu tidak move on, ya itu otomatis kamu nggak bisa menggapai cita dan cintamu. Jadi semesta bilang rajin berdoa, rajin bekerja yang positif, jangan terlalu galau-galau. Untuk bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, harus bisa lebih up pada dirimu dan berserah kepada semesta. Ingat, waktu semesta ada, dia akan memberikan yang terbaik untuk dirimu di saat dan di waktu yang tepat ya. Seperti gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.